Yang pertama, ada catatan-catatan yang menurut kami perlu saya sampaikan agar juga menjadi bahan pemikiran Bapak Ibu sekalian, khususnya para kabid, juga para waketum dan anggota, dikaitannya dengan kesesuaian jumlah anggota klub cabang olahraga. Ini juga perlu adanya evaluasi. Jadi kaitannya dengan target kita 9 di masing-masing induk cabang olahraga di tahun 2022, harapan kami nanti ada kajian yang lebih detail antar satu dengan yang lain, antar karakter induk cabang olahraga satu dengan yang lain. Harapan kami nantinya ada kebijakan yang lebih tepat dan mengarah kepada perbaikan di atas perbedaan karakter-karakter yang ada di masing-masing induk cabang olahraga. Jadi perlu juga saya sampaikan kenapa kita tentukan 9 pada waktu itu. Kita mencoba indikator 16 kecamatan, kita ambil separuh, dan saya kira dinamikanya pasti berbeda-beda. Tidak semuanya tidak mencapai itu salah, juga tidak semua, tetapi yang tidak mencapai salah ya banyak. Nah, ini tidak bisa kemudian dibenarkan atau disalahkan, tetapi justru pemetaan inilah yang saya kira perlu kita kelola untuk perbaikan kebijakan di tahun 2023. Saya contohkan, kalau 9 itu terlalu banyak, seperti kita tahu bulu tangkis, pingpong ini hampir di desa kan ada. Kalau angka 9 itu kan tidak salah, bahkan itu terlalu kecil. Nah, tetapi kalau kita bicara masalah tinggi di Kabupaten Jepara, saya kira angka 9 pasti kesulitan. Nah, harapan kami tim monitoring organisasi bersinergi dengan tim bidang pembinaan, ada sinkronisasi terkait cabang olahraga siapa, cabang anggotanya berapa. Harapan kami nanti ada rekomendasi itu, sehingga kebijakan kaitannya dengan stimulus kejurkap di tahun berikutnya, harapan kami ada perbaikan dibanding tahun 2022. Artinya perbaikan tidak hanya persoalan masalah nilai, tetapi ketepatan sasaran di masing-masing induk cabang olahraga. Sehingga ketepatan itulah yang nantinya akan semakin memperkuat, semakin meningkatkan sinergitas pembinaan olahraga prestasi dari tingkat kabupaten sampai pada akar rumput yang ada di desa. Saya berharap kaitannya dengan stimulus kejurkap nanti, indikator hitungannya juga diperjelas, karena saya kira antara indikator dan perilaku di masing-masing cabang olahraga pasti juga berbeda-beda. Nah, ini harapan kami dari tim Binpres bisa menghitung titik ideal atau minimnya berapa, maksimalnya berapa. Harapan kami nanti ada rekomendasi itu, dan itu bisa kita wujudkan di tahun 2023 nantinya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan standarisasi kegiatan organisasi cabang olahraga. Kalau kita bicara 44 cabang olahraga, kalau bicara standarisasi organisasi cabang olahraga, ya hal-hal yang sederhana saja. Contoh, pelaksanaan kesekretariatan, kemudian dalam setahun adanya rapat tahunan antara induk cabang olahraga dengan anggota klubnya. Ini saya kira juga 44 cabang olahraga tidak semuanya mampu menyelenggarakan. Nah, ini bagaimana dari kita untuk bisa melakukan pembinaan, memberikan arahan, karena di dalam RAT inilah harmonisasi antar induk cabang olahraga dan anggota klub, kerjasama itu akan bisa dijalin. Keterbukaan ada di situ kalau rapat tahunan juga diselenggarakan di masing-masing induk cabang olahraga. Dan saya kira kegiatan kejurkap ini harapan kami sekali lagi tidak hanya untuk memantik potensi atlet, tetapi juga ini menjadi sarana untuk mengait atau mengorganisir yang memang menjadi anggota agar terlibat aktif di dalam proses pembinaan. Kemudian
Puslap tahap kedua atau PC, harapan kami nanti ada kajian atau dua-duanya kalau memungkinkan anggarannya. Nah, sekali lagi ini perlu saya munculkan agar menjadi bahan pemikiran kita bersama di dalam mempersiapkan kegiatan tahun 2023 nantinya. Kemudian saya juga berharap kita bisa sama-sama mulai merintis anggaran non APBD atau di luar hibah. Harapan kami melalui teman-teman MSD bisa mulai mengarah untuk bagaimana itu bisa kita dapatkan. Minimal kegiatan tokoh, harapan kami pihak swasta juga bisa ikut terlibat aktif mengambil bagian. Minimal pakaian kontingen ini harapan kami bisa diambilkan dari anggaran di luar APBD, di luar hibah KONI, atau yang lain untuk jangka panjang. Harapan kami kayak KKO ini, harapan kami bisa dibiayai, bisa kita mendapat sumber di luar hibah KONI, dan yang lain saya kira kaitannya dengan sarana prasarana yang dibutuhkan di masing-masing untuk cabang olahraga. Itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan, beberapa hal yang perlu kita kelola, perlu kita manage agar itu bisa kita masak dalam waktu 1,5 bulan ini untuk bisa kita berikan kepada teman-teman induk cabang olahraga sebagai pelaksana pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Jepara.